Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Febriliana dengan NIM 2009285 dari kelas 4B Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah UPI Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Submarine Cable Telegraphy, MAP, dan IPv4 Public serta IPv4 Privat diajukan sebagai syarat kelulusan dari ujian tengah semester Jaringan Komunikasi Data yang diampu oleh Bapak Galura Muhammad Suranegara, SPDMT. Nah, di sini adalah outline yang akan saya presentasikan. Ada pendahuluan, studi literatur, metode, hasil, dan analisis, kemudian ada kesimpulan. Baik, memasuki pendahuluan. Kabel bawah laut membawa lebih dari 99% lalu lintas komunikasi internasional dan menjadikannya komponen kunci dari jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Peningkatan signifikan dalam penyebaran kabel bawah laut global telah didorong oleh peningkatan tajam dalam permintaan data dan didorong oleh aplikasi intensif bandwidth seperti video dan penyebaran layanan berbasis cloud. Pada rute-rute penting, kapasitas yang tersedia meningkat rata-rata 26% per tahun selama 5 tahun terakhir. Nah, selain membahas Submarine Cable Telegraphy Maps ini juga akan menjabarkan mengenai IP protokol versi keempat, yaitu IPv4, karena alamat IP penting dalam dunia online karena mungkin dianggap sebagai identitas pengguna internet dan tidak ada dua alamat yang bisa sama. Nah, kabel komunikasi bawah laut memiliki sejarah panjang sejak tahun 1850 karena ketika kabel pertama dipasang di Selat Inggris untuk memfasilitasi komunikasi telegraf antara Inggris dan Eropa. Pada awal 2019, ada sekitar 378 kabel bawah laut yang beroperasi, membentang sekitar 1,2 juta kilometer dan menghubungkan hampir setiap negara dengan garis pantai. Lalu ada sekitar 436 kabel bawah laut yang beroperasi di seluruh dunia pada akhir tahun 2021 saat kabel baru mulai beroperasi dan kabel lama dinonaktifkan. Jumlah keseluruhan kabel berfluktuasi. Nah, kabel bawah laut ini sekarang ini menggunakan teknologi serat optik di mana data dikodekan pada gelombang cahaya dan ditransfer melalui serat kaca tipis oleh laser, di mana pada salah satu ujung laser kabel akan menyala dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menurunkan serat kaca tipis ke reseptor di ujung lainnya. Nah, ini gambar di samping adalah salah satu contoh kabel serat optik. Kemudian, meskipun throughput bervariasi tergantung pada teknologi optik yang digunakan, jalur serat paling kuat saat ini dapat membawa lebih dari 200 terabit per detik. Kapasitas yang sebenarnya digunakan yaitu adalah lead capacity yang biasanya jauh lebih kecil dan memungkinkan perusahaan kabel untuk meningkatkan penggunaan mereka dari waktu ke waktu untuk memenuhi permintaan pelanggan atau untuk mengatasi pergeseran besar dalam lalu lintas internet jika kabel lain terputus atau rusak. Nah, kabel dilindungi dan dikubur di sepanjang pantai untuk menghindari potensi tabrakan dengan jangkar, satwa liar, pukat ikan, dan benda lainnya. Nah, kabel mengalir di permukaan dasar laut di bagian laut yang lebih dalam dan setipis selang taman. Nah, sektor kabel bawah laut ini juga menghabiskan banyak waktu untuk mengajari industri kelautan lainnya tentang penempatan kabel untuk pencegahan kerusakan yang tidak disengaja, di mana kerusakan yang akan terjadi lebih kecil kemungkinannya. Meski sudah menggunakan perlindungan, terjadi rata-rata lebih dari 100 gangguan kabel di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan sebagian besar oleh pukat ikan dan jangkar, namun dapat disebabkan juga oleh bencana alam seperti gempa bumi dan jenis gangguan lainnya yang tidak mungkin terjadi tetapi dapat secara signifikan menjadi ancaman yang serius karena mengingat pentingnya kabel bawah laut ini.
Nah, Selat Malaka yang berada di Indonesia merupakan salah satu wilayah yang gangguannya lebih banyak daripada biasanya. Lebih dari selusin kabel melewati rute pelayaran yang ramai ini dan menghubungkan sebagian besar Asia, India, Timur Tengah, dan Eropa, di mana rute kabel ini yang diusulkan terhambat oleh kendala geografis, politik, dan teritorial. Kabel bawah laut sebagian besar dikendalikan oleh konsorsium operator telekomunikasi yang mengumpulkan sebagian sumber daya mereka untuk mendanai proyek-proyek mahal ini. Nah, bisnis online seperti Google, Facebook, Microsoft, dan Amazon telah berinvestasi dalam kabel mereka sendiri dalam beberapa tahun terakhir dan mengungguli penyedia backbone internet yang tradisional. Nah, kabel bawah laut ini juga digunakan oleh operator telekomunikasi, operator seluler, organisasi multinasional, pemerintahan, penyedia konten, dan lembaga penelitian untuk mengangkut data ke seluruh dunia. Kabel bawah laut pada akhirnya dapat digunakan oleh siapa saja yang mengakses internet, nah, terlepas dari perangkat apa yang mereka gunakan. Kemudian, penyebaran dan pemeliharaan kabel bawah laut ini adalah upaya yang sangat mahal karena kabel bawah laut ini telah menerima investasi hampir 48 miliar US dollar sejak tahun 1990. Kabel bawah laut ini adalah industri yang sangat sulit dan dengan bahaya yang rata-rata tidak dipahami oleh lembaga pemberi pinjaman. Kabel-kabel ini juga tersembunyi dari pandangan. Kabel bawah laut ini membutuhkan strategi pendanaan yang unik dibandingkan dengan proyek infrastruktur lainnya karena biayanya yang tinggi dan ketidakjelasannya. Ada 3 cara utama untuk mendanai sebuah proyek kabel bawah laut ini. Yang pertama adalah konsorsium. Konsorsium sendiri adalah sekelompok 2 orang atau lebih, baik itu perusahaan, organisasi, atau pemerintah yang berkumpul untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan menyatukan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sekumpulan perusahaan yang tertarik pada kapasitas di sepanjang rute tertentu mengumpulkan sumber daya mereka untuk membuat kabel dan kemudian berbagi kapasitas data. Nah, konsorsium ini telah mendanai hampir 90% dari pengeluaran kabel bawah laut selama 3 dekade terakhir dengan total 43 miliar US dollar. Kemudian beberapa proyek kapal selam juga didanai oleh Bank Pembangunan multilateral seperti Bank Dunia. Nah, dibandingkan dengan opsi pinjaman komersial, Bank Pembangunan ini menawarkan suku bunga yang lebih rendah dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan memberikan keringanan jika terjadi gagal bayar. Sekitar 5% dari pembiayaan kabel bawah laut ini disediakan oleh Bank Pembangunan. Nah, kepemilikan pribadi adalah jenis keuangan yang ketiga. Sebuah perusahaan swasta dapat mendanai biaya kabel baik untuk digunakan sendiri atau untuk dijual kembali kapasitasnya kepada orang lain karena kabel bawah laut ini memberikan skala ekonomi yang sangat besar dan hal tersebut seringkali bermanfaat untuk berinvestasi dalam teknologi optik untuk mendukung kapasitas yang jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan satu perusahaan sehingga dapat dijual kembali kapasitasnya tersebut itu kepada orang lain. Nah, Alcatel Submarine Networks dari Alcatel-Lucent yang berbasis di Prancis, TE Subcom dari TE Connectivity yang berbasis di Swiss, dan NEA Corporation yang berbasis di Jepang adalah 3 perusahaan besar yang menawarkan konstruksi kabel bawah laut. Bisnis ini cenderung mendominasi sistem internasional yang lebih besar, dengan TE Subcom memegang kepemimpinan yang signifikan dalam jumlah sistem dan mil serat yang dipasang di pasaran. Nah, kabel bawah laut ini dapat ditemukan di banyak lokasi di seluruh dunia dan untuk informasi lebih lanjut mengenai kabel bawah laut ini seperti letaknya itu dapat ditemukan di laman www.submarinecablemap.com yang disponsori oleh Aquacoms. Nah, gambar di samping adalah tampilan dari laman website Submarine Cable Map tersebut, dan website ini adalah sumber daya gratis yang sering diperbarui dalam memvisualisasikan kabel bawah laut.
Nah, lalu kita akan memasuki bahasan mengenai IPv4 public dan IPv4 privat. Nah, sejak awal tahun 1800-an, Internet Protokol versi keempat ini telah digunakan atau telah diadopsi secara luas hingga saat ini. Salah satu protokol terpenting dalam TCP/IP adalah Internet Protokol. Nah, protokol ini bekerja pada lapisan jaringan model OSI juga dan berperan untuk mengidentifikasi host berdasarkan alamat logisnya sehingga data dapat dirutekan di antara mereka melalui jaringan. Alamat IP ini adalah alamat logis host dalam jaringan dan skema pengalamatan IPv4 telah digunakan untuk mengidentifikasikan host dalam jaringan selama beberapa waktu. Nah, alamat logik 32 bit digunakan dalam sistem ini. Nah, awalnya insinyur di APRANET memperdebatkan apakah alamat IP 32 bit atau alamat 128 bit yang harus digunakan. Sebelum IPv4 diimplementasikan, namun Winstarp memutuskan pada tahun 1977 bahwa alamat IPv4 dengan panjang 32 bit harus digunakan. Ini berjumlah sekitar 4,3 miliar alamat dan mereka tidak pernah mengantisipasi kebutuhan lebih dari itu karena ini adalah awal dari internet pada saat itu. Kemudian alamat identifikasi standar untuk semua perangkat di jaringan yang menerapkan protokol jaringan TCP/IP, misalnya jaringan internet, sehingga semua komputer yang terhubung dengannya dapat berkomunikasi satu sama lain adalah alamat IP atau protokol internet. Alamat IP public dan alamat IP pribadi adalah dua jenis alamat IP yang dapat diberikan ke komputer di jaringan. Lalu adapun perbedaan dari IPv4 public dan IPv4 privat adalah sebagai berikut, di mana pada IPv4 public, internet mengatur penggunaan dan alokasi alamat IP publik di jaringan global internet untuk memastikan bahwa setiap alamat IP hanya digunakan satu kali. Kelas IP address ini dapat diakses langsung melalui jaringan internet karena digunakan dalam jaringan internet. Server web, server email, server DNS, server game, dan perangkat lain yang menggunakan IP publik dapat diakses dari jaringan manapun yang terhubung ke internet dimanapun di seluruh dunia. Organisasi biasanya dapat mendaftar ke AISP untuk menggunakan alamat IP publik atau penyedia layanan internet. Nah, sedangkan untuk IPv4 privat disebut alamat IP pribadi karena hanya dapat dikenali dan digunakan dari dalam jaringan lokal. Artinya tidak dapat diakses langsung dari internet tanpa menggunakan router dengan kemampuan NIS atau Network Access Translation. Alamat IP pribadi digunakan di jaringan lokal untuk memungkinkan komputer terhubung satu sama lain seperti di jaringan sekolah, kantor, toko, dan kafe internet. Printer, PC, laptop, dan gadget pintar yang terhubung ke jaringan lokal biasanya diberikan alamat IP pribadi. Router dengan kapasitas untuk mengeksekusi NAT atau Network Address Translation sehingga semua perangkat dengan IP privat dapat terhubung ke internet dan menggunakan IP publik yang terhubung langsung ke internet diperlukan untuk menghubungkan IP private ke internet. Memasuki metode. Metode dalam pengkajian Submarine Cable Telegraphy Maps dan protokol IP versi keempat adalah menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif di mana melakukan pengumpulan data yang sebanyak-banyaknya untuk mendukung analisis data yang dikaji. Selain itu, melakukan perhitungan terkait konversi biner pada alamat IPv4, analisis data dan interpretasi dari data kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif dan analitik yang memiliki fakta-fakta yang sebenarnya. Adapun pengumpulan analisis diperoleh dari pencarian studi literatur dari jurnal-jurnal dan laman resmi yang terkait. Nah, beralih kepada hasil dan analisis terkait IP address dan konversi biner IPv4. IP address dari IPv4 public dan IPv4 private. Ruang alamat IPv4 dibagi menjadi beberapa kategori.
kelas jaringan ditentukan oleh byte pertama dari sebuah alamat. Nah, seperti yang ada di tabel ini. Ada kelas A sampai kelas D dengan first octet range yang berbeda-beda dan default-nya pun berbeda masing-masing. Seperti jumlah dari jaringan kelas A berkisar dari 1 hingga 127 dan 255.0.0.0 sebagai subnet mask default-nya. Karena pertumbuhan internet yang cepat, ada kelangkaan alamat IPv4. Untuk mengatasi situasi sementara, bagian tertentu dari ruang alamat IPv4 dinyatakan sebagai pribadi. Di internet, alamat publik dapat dialihkan. Akibatnya, host yang harus dijangkau melalui internet harus disetel dengan atau dapat dijangkau dari alamat publik. Internet Assigned Number Authority atau INAN yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat publik. Siapapun dapat menggunakan alamat pribadi ini yang dimaksudkan untuk penggunaan internet internal di dalam rumah atau organisasi. Alamat pribadi di sisi lain tidak pernah dapat dirutekan melalui internet. Bahkan router internet diatur untuk menghentikan lalu lintas dari alamat pribadi. Nah, lalu IPv4 public address yang dimiliki oleh perangkat penulis adalah 103.105.33.81. Pencarian IPv4 public address bisa dilakukan dengan cara mencarinya di laman internet dengan memasukkan inputan what's my IP. What's my IP ini bisa dicari seperti di laman Google. Sedangkan untuk mengetahui IPv4 private address adalah dengan menggunakan command prompt dan memasukkan inputan ifconfig dan dengan diperoleh hasil alamat 192.168.42.144 di perangkat yang dimiliki oleh penulis. Lalu konversi biner. Konversi biner dapat dilakukan dengan membagi dua angka yang ada dan untuk penulisan 1 adalah untuk sisa dari pembagian angka seperti ketika 103 dibagi 2 menghasilkan 51,5. Oleh karena itu ditulis 1 karena sisa 5 atau memiliki sisa 5. Sedangkan untuk 0 adalah untuk penulisan hasil angka yang tidak memiliki sisa pembagian seperti 12 dibagi 2 yang hanya menghasilkan 6. Dan penulisan biner ini dimulai dari angka paling terakhir dari proses perhitungan menuju paling awal. Berikut adalah rincian perhitungannya dari IPv4 yang ada di perangkat penulis yang menghasilkan konversi biner 0,11.00.111.0.001.001.001.001 dari desimal alamat IPv4 public 103.105.33.81. Nah, terakhir kita beralih ke kesimpulan di mana pertumbuhan lalu lintas internet global telah memicu ekspansi eksponensial jaringan kabel bawah laut baik dari segi jumlah tautan maupun kapasitas keseluruhan. Nah, jaringan kompleks ratusan kabel yang membentang lebih dari 1 juta kilometer sekarang menghubungkan hampir setiap wilayah di dunia dan sangat penting dalam menjembatani kesenjangan konektivitas. Untuk menganalisanya lebih lanjut bisa dilakukan dengan eksplorasi mengakses situs Submarine Cable Telegraphy Maps yang menyediakan visualisasi dari persebaran kabel bawah laut di dunia. Nah, kemudian internet protokol adalah protokol sederhana yang bekerja secara langsung. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menangani datagram, pengalamatan, dan fragmentasi. Identifikasi numerik yang ditetapkan ke perangkat jaringan komputer lokal atau area luas secara aktif menggunakan IP untuk pertukaran data dan informasi dikenal sebagai alamat IP atau alamat protokol internet. Alamat IP 32 bit adalah bagian dari sistem internet protokol version
keempat yaitu IPv4 yang masih digunakan oleh sebagian besar dari jaringan saat ini. Tidak ada yang mengantisipasi pertumbuhan pesat dalam jumlah pengguna internet sehingga ketika IPv4 dirancang itu diperkirakan berdasarkan jumlah maksimum perangkat dengan alamat IP. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.